Hai, rame-rame lagi Perludem. Kita ngobrol rame-rame ya. Halo semuanya. Halo. Kenalan lagi nggak? Gak usah. Kenalan ada yang baru. Ada yang baru. Ada yang baru. Jadi Apa yang baru? Three out, three in. Three out, three in. Three out, three in. Substitusi. Ngomong apa kamu? Kamu ngomong apa? Dari kamu deh, dari kamu. Halo, saya Heroik. Halo, saya Haikal. Siapa kamu? Apa tuh? Ini belum apa-apa loh ini. Propertinya. Aduh. Masukin kantongnya Mas Iqbal. Baru. Nanti dikan aja ya ulang saya. Kamu siapa? Saya Haikal, peneliti baru di Perludem. Nah, baru kapan masuknya? Per 27 Mei 2024. Halo, aku Anissa. Aku juga baru di sini. Aku masuk bulan Mei juga, tapi lebih awal daripada Haikal. Senior saya berarti. Waduh, beda berapa hari kita? Senior dari sebulan. Halo Iqbal. Ramadan ya? Enggak, Bu. Iqbal Khalidin. Sendiri. Mulai kobam. baru di Perludem baru sebulan. Sebulan ya. Halo, Adit Fuad Muzaki. Lengkap sendiri ya. Gak apa-apa, aku malah gak tahu nama panjangnya. Tengok-tengokan. Saya User di Perludem ngurus rumah pemilu bareng Ajit sama Anissa. Dari kapan? Dari presiden masih SBY ya. Halo, saya Fahmi. Kalau saya kan ini sih ya. Nah, kita mau batuk dulu. Kita mau ngobrol-ngobrol nih teman-teman. Jadi waktu itu kita pernah bikin konten yang rame-rame gini, terus sebelum pemilu setelah ya? Lupa. Setelah pemilu. Setelah penetapan hasil. Iya, setelah penetapan. Enggak dong. Setelah pemilu. Enggak, setelah pemilu kayaknya. Tapi belum. Pas puasa. Oh iya pas. Kita penelitian jangan so tahu, jangan so tahu. Mau yang mana yang Udah kita nonton nonton? ya? Mau yang mana? Nonton soalnya. Peneliti lama ada 3 nih Mas Adi. Tapi kan. Sekali. Oke, terus kita ngobrol ya beberapa minggu setelah pemilu. Nah sekarang pemerintahan baru kan mau dilantik nih. Saya dikasih tema adalah Perludem di pemerintahan baru akan seperti apa? Bentar. Apakah Perludem akan masuk pemerintahan baru? Enggak nih, judulnya bingung nih. Perludem di pemerintahan baru akan seperti apa? Emang kita masuk pemerintahan? Perludem cuma 18 orang. Dan non-government organisasi kan. Jadi bukan itu. Haikal jawab. Hah? Gak usah saya jawab. Seperti apa ya? Ya seperti biasanya, kita akan menjalankan rutinitas yang menjadi mandat organisasi. Yaitu? Nah, riset, advokasi, lalu kemudian penguatan kapasitas, pelatihan gitu ya, dan publikasi. Ya. Tapi yang paling utama adalah kita tetap akan memantau dan mengawasi jalannya proses demokrasi di Indonesia gitu ya. Nah kadang gini loh Mbak, saya masih ingat betul ketika masuk Perludem, bahkan sampai sekarang nih, kalau orang nanya kerjanya di mana, di Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi gitu ya. Oh berarti kerjanya pas pemilu doang ya? Ada salah. Nah, Ngumpulnya gitu ya, saya betul pemilu doang. Nah, Nah, makanya, kira saya tim sukses. nah itu. Jadi kalau sekarang beres pemilu terus ditanya setelah terbentuk pemerintahan baru seperti apa, banyak kegiatan yang bisa kita lakukan. Itu banyak yang bisa dikerjain ya. Ya banyak yang bisa dilakukan, mulai dari evaluasi pemilu. Hari ini kita kan sudah mulai melakukan evaluasi pemilu, terus kita akan ada pilkada serentak. Nah, jedanya kan mungkin akan ada 3 tahun ya, jeda menuju pemilu 2029 mendatang. Karena kan tahapan pemilu itu bukan dihitung pada hari H saja gitu kan, tapi ada 2 tahun sebelumnya, termasuk ada seleksi penyelenggara. Jadi banyak yang bisa kita lakukan. Yang paling utama kita memberikan rekomendasi pada pemerintah baru tentang evaluasi pemilu dan electoral reform kita ke depan. Itu Mbak. Kalau reform mulai dari mana? Ini mulai dari mana jawabnya? Iya, mulai dari reform, mulai dari silakan dijawab. Aulah. Ya, kan pemilu 2024 kan banyak masalah. Dari penyelenggara pemilunya, kemudian peserta pemilunya, termasuk juga pemilih kan butuh banyak penguatan dari segala macam dimensi. Ya kita memang masih menebak-nebak lah. Pemerintahan baru akan menjalankan kekuasaan seperti apa, termasuk tentu di isu demokrasi, isu pemilu, itu seperti apa. Karena seingat saya ya, Pak Prabowo kan tidak terlalu banyak bicara soal
agenda reformasi elektoral, penguatan partai politik, dan soal demokratisasi kan nggak banyak bicara soal itu kan selama masa kampanye. Yang banyak kan dibicarakan soal baik Makan. Makan. gratis ya, Makan gratis. dan reform penguatan lembaga negara, sektor penegakan hukum, penguatan partai politik, nggak banyak dibicarakan, Mbak. Nah, makanya Sorry, tapi peluangnya ada nggak? ya kalau bicara peluang sih sebetulnya ada ya. Walaupun kita sudah mulai agak waspada nih pendekatan demokratisasi yang akan dijalankan oleh pemerintahan baru akan seperti apa. Nah kalau kita lihat misalnya tren proses pencalonan kepala daerah ini agak kaget juga kan kita, mulai dari proses rekrutmennya, manuver politiknya, dan yang paling mengkhawatirkan itu kan kita khawatir template kecurangan di Pilpres di beberapa titik akan diulang di Pilkada. Dan jangan lupa Pilkada 27 November itu udah presiden baru. Karena presiden kan dilantik 20 Oktober. Nah, itu nanti yang menurut saya sih akan semacam jadi tes awal. Nah, seperti apa rezim baru menjalankan pemerintah. Di situasi hari ini ya, kan banyak yang bilang bahwa nggak mudah nih buat masyarakat sipil nih hari-hari ini ya untuk untuk advokasi, untuk kritik lah katakan gitu. Nah perlu dia makan gimana nih Mas Iqbal? Ya konsisten tentu Mbak. Konsisten ngapain? Masih ngawal demokrasi. Kan nggak mungkin kita ngawal. Awal siapa? Awal apa? Ngawal apa? Ayo. Ngawal apa? Ya kan konsisten itu sih Mbak, kan kita ya gerakan masyarakat sipil ya, inisiasi masyarakat sipil ya. Akhirnya kita harus coba tetap, kalau tadi kan sempat ditanya misalnya masalah peluang misalnya, ya kita yang menciptakan peluang itu kan. Kalau misalnya bukan kita siapa lagi kan? Kalau tidak sekarang kapan lagi gitu? Sekarang kapan lagi? Semangat anak muda ya. Semangat anak muda kayak gitu kan. Maklum, fresh graduate. Belum Belum malah. Kalau kayaknya kita semua juga sepakat ya Pak ya. Kita capek sama situasi ini kayaknya iya juga. Cuman kalau berhenti kayaknya kan itu bukan pilihan. Ya bahwa kita nanti mau ada masanya istirahat dulu. Istirahatnya kapan? Ya ngatur strategi. Oh, oke. Ini perlu dilempar dari sudut mana kan perlu didiskusikan kan. Perlu masuknya Perlu lewat mana. rakernas dulu perlu dem ya. Iya, anak muda kan perlu pintu. Rakernas. Itu gunung, kemana-mana. Nah, ya semacam mengatur strategi, mapping lagi, saya kira itu akan sangat menentukan. Termasuk juga ya relasi yang akan dibangun antara rezim baru dengan civil society kan kita nggak tahu. Ya banyak kekhawatiran sih. Salah satu yang dikhawatirkan itu satu-satunya pernyataan Pak Prabowo dari dulu konsisten itu kan soal kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen. Itu satu-satunya statementnya yang konsisten tuh dari dulu. Nah kalau itu yang mau dilakukan, nah kalau itu yang mau dilakukan ya menurut saya sih demokrasi dan pemilu di Indonesia punya tantangan berat. Mungkin tambahan juga sih kan ini sih ya, kalau kita balik ke 5 tahun ke belakang ya di tahun 2019 kan sebenarnya ada pola yang bisa kita lihat ya bagaimana dari satu fenomena ke fenomena lain, peristiwa ke peristiwa lain itu seakan sudah ada grand design dan pada saat itu mungkin teman-teman masyarakat sipil juga belum berkolaborasinya itu belum cukup erat gitu. Jadi menurut saya satu catatan lagi mungkin yang akan dilakukan ke depannya adalah berkolaborasi dengan sesama teman-teman masyarakat sipil untuk memperkuat gerakan ini karena tentu kalau kita sendiri-sendiri juga akan susah gitu. Pasti kejenuhan itu akan lebih cepat hadir lah ketika kita mengadvokasi dan berjuang itu sendiri-sendiri secara separatis gitu sih. Tantangannya apa lagi nih Mas Ajit? Berat kayaknya. Apa ya? Kalau melihat seperti yang dikatakan Mas Fadli tadi ya, sebenarnya pola-pola kecurangan di Pilpres kemarin sama Pileg kemarin tuh mulai kelihatan akan dilakukan di pilkada kayak gitu. Kayak kemarin putusan MA soal usia gitu. Terus banyak praktik-praktik yang sebenarnya itu punya pola yang sama kayak gitu. Kalau itu misalnya nggak dikawal dengan benar-benar, takutnya hasil pemilu yang nggak benar ini akan juga ada di pilkada kayak gitu. Artinya
dari pemerintah pusatnya juga cacat kayak gitu, pemerintah daerah cacat kan kasihan kan masyarakat kan. Mungkin itu, Pak. Nah ini kan kita banyak ngalamin kemunduran ya, kayaknya kita ngawal pemilu ya, kan teman-teman ngikutin pemilu kan nggak baru kali ini ya. Ya kita udah beberapa kali ikut pemilu dan terasa ya kalau sekarang ini kan kita kayak mundur dulu nih gitu, padahal harusnya udah berjalan bahkan berlari. Termasuk soal perempuan, Anissa, gimana sih jadi gitu loh, kayak gimana ya? Iya. Nggak, maksudnya jadi dan isunya kan banyak sekali nih, tadi tadi bilang, terus soal isu di masyarakat sipilnya sendiri. Belum lagi kalau misalnya kita bicara soal evaluasi pemilu tuh banyak banget, dari sistemnya, tata kelolanya, soal perempuan. Ini kan banyak banget nih isu yang harus dikawal nih sama teman-teman Perludem nih. Gitu. Terutama di isu perempuan mungkin ya. Ya mungkin banyak hal yang kemudian harus diperhatikan, misalkan dari partai politik. Dari partai politik gitu ya, yang kemudian mencalonkan para politisi perempuan itu juga harus serius gitu ya, bukan cuman nyalonin untuk kemudian memenuhi syarat 30%, tapi juga benar-benar dikawal, dibantu untuk kemudian kampanye seperti apa kayak gitu. Dan juga dari masyarakatnya juga, masyarakat sipil maupun masyarakat secara umum juga kemudian mendukung para teman-teman yang kemudian mau ikut berpolitik gitu ya. Dan kemudian kita juga mungkin bisa melakukan pelatihan-pelatihan juga seperti yang sudah dilakukan sama teman-teman Perludem kepada caleg-caleg perempuan untuk meningkatkan kapasitas caleg-caleg perempuan seperti itu. Maksudnya soal peluang, kalau kita baca aksa citanya Prabowo Subianto ya, untuk kemudian berharap nggak jadi nawacita-cita tak kayak Jokowi bikin sakitnya di sini gitu ya. Sebetulnya peluangnya ada tuh, ini dikat kan. Jadi ada kata reformasi hukum dan politik di situ, demokrasi di situ, yang mana kalau dikaitin sama advokasinya Perludem misalnya di isu intraparti demokrasi gitu ya, setelah jejaring koalisi misalnya dengan publikasinya Transparansi Internasional, Secara tertulis ada. Secara ada, misalnya kan Partai Gerindra itu partai yang setiap tahun oleh Transparansi Internasional tuh dinilai sebagai partai yang paling transparan. Terus di intraparti demokrasi kita juga relatif baik. Itu tadi nggak di-spill, kamu spill Oh, sekarang. Konten berikutnya. Itu mau konten berikutnya buat kita rilis. Kurang bisa lagi di-update datanya. Kurang bisa. Nah, terus ini saya lagi ya. iya, terus publikasi dari Kantornya Ragunan. iya. Di perankingannya Komisi Informasi Pusat juga Partai Gerindra itu basisnya web gitu ya, pelaporannya itu informasi publiknya tuh paling terbuka gitu. Nah, bisa jadi ini nih bagian dari peluang saat dimana kita dari dulu ya mengadvokasi reformasi partai politik sama parlemen, itu kesulitan mungkin karena partai yang relatif punya kekuasaan lebih selama ini itu kurang karena internal memang bermasalah gitu. Nah, tapi di pemerintahan nanti ada peluang itu tuh. Ditambah juga gini loh. Bismillah lah. Nggak, maksudnya biar nggak terlalu pesimis atau khawatir gitu ya. Kayak misalnya kan Partai Gerindra ini kan partai yang relatif baru saat ketentuan mendirikan partai itu berat banget dan ikut di pemilu itu berat banget. Dia mulai 2009 kan. Nah, artinya ada semacam upaya serius dari Prabowo Subianto dengan Partai Gerindra itu mau menghadapi tuh ketentuan pemilu demokrasi Indonesia itu yang diskriminatif gitu, yang berat banget, dengan komitmen dia membangun partai, ikut pemilu terus menerus tuh. Kalau misalnya ada yang bilang demokrasi itu butuh kesabaran, kayaknya perlu belajar juga sama Prabowo Subianto yang nyalon terus gitu ya, akhirnya menang. Terjatuh, terbentuk ya. Iya, terbentuk. Dia percaya teori zona waktu. Ya gitu, jadi ada semacam komit terhadap aturan yang ada yang bukan dibuat oleh rezimnya dia dan mau yakin sama pemilu dan demokrasinya Indonesia. Nah, itu bagian itunya itu Luar biasa gosip.
bagian itunya tuh selain kita juga tentu belajar sama pendahulu-pendahulu kita di Udah diksar ya kamu. Enggak, maksudnya di aktivisme demokrasi kan kalau ya misalnya kita sebel banget sama pemilu 2024 bahkan ini pemilu terburuknya Indonesia. Tapi kalau ngelihat Pak Hadar Nafis Gumai, Prof. Rahman Subakti masih komit memperjuangkan demokrasi gitu ya. Kita kan jadi kita harus mencontoh pendahulu-pendahulu kita yang punya kesabaran tinggi dan komitmen tinggi sama demokrasi. Nah, di elitnya, di peserta pemilunya tuh ada Prabowo Subianto sama Partai Gerindra gitu yang kayaknya nggak buruk-buruk amat deh gitu. Maksudnya untuk ngelihat ada peluang meskipun sedikit. Enggak, kita nggak cemas kok, cuman kita santai aja. Dan ini loh, kalau kita lihat pasca dia dinyatakan sebagai pemenang pemilu presiden di setiap wawancara ya, bahkan di dunia internasional dia selalu ditanyakan soal komitmen dia terhadap demokrasi dan dia selalu bilang saya ini produk demokrasi dan dipilih langsung oleh rakyat. Nah, artinya kan itu menjadi satu political opportunity structure yang kemudian dia manfaatkan melalui pemilu dan dia ada aktor demokrasi gitu ya. Meskipun kalau kita baca buku Why Democracy Fails, aktor-aktor demokrasi itu sendiri yang kemudian menentukan. Tapi paling tidak ada komitmen itu yang kemudian dibuka. Dan aku masih ingat betul Mbak Ninis, kita waktu advokasi kodifikasi Undang-Undang 7 2017, kita kan keliling ke semua partai ya waktu itu dan termasuk ke Gerindra. Dan ada dia yang nanya, satu ke Gerindra kan? Ingat? apa? Enggak terus. Kodenya nggak masuk nih. Kodenya nggak masuk. Ada yang nanya. Pak Prabowo tuh kan. Ada yang nanya. Enggak, dan waktu itu ya menurutku salah satu waktu itu Gerindra berada di luar pemerintahan ya dari hasil pemilu 2014 dan dia yang salah satu mensupport adanya reformasi politik dalam konteks undang-undang pemilu. Ingat banget aku waktu itu sama Bang Riza. Ya Bang Riza termasuk yang kan kapoksinya Gerindra di Iya, Komisi 2 itu Komisi 2 Bang Riza. Dan dia relatif mudah diakses ya. Dan mudah diakses dan dia terbuka dengan apa yang jadi masukan kita. Hampir setiap ketika ada rapat dan segala macam kita suplai rekomendasi kita dan dia dengar secara baik. Sekarang calon wali kota Tangsel. Wali kota saya berarti nanti. Marcel. Pilih Marcel. Ya sebetulnya ya artinya peluang ya kita sebenarnya nggak ngomongin partai Gerindra ya, Iya, tapi iya, sebagai betul. partai yang presiden Ruling party. ya yang presidennya menang pemilu secara institusi partai Gerindra tuh ada nilai plusnya lah ya. Tadi secara transparansi dia buka laporan keuangannya, dia diaudit. Ya dibandingkan dengan partai-partai yang lain ya, yang mungkin laporan keuangannya juga susah kita akses. Nah itu kan sebenarnya Betul. jadi Ada partai yang nggak punya kursi tapi pecah ya. Ada konflik. kalau boleh tahu warnanya apa? Itu jangan. Bapak ada lagi ya maksudnya di internal partai yang mengusung presiden sebenarnya peluang itu ada dong ya sebagai partai yang dinilai Dan salah satu partai dengan anak muda yang cukup banyak. Iya. Dan ya kalau kita lihat dalam konteks pengorganisasian di pengurusnya ya banyak juga ya, anak-anak muda di dalamnya. Nah tadi yang sempat kita diskusikan ya soal intraparti demokrasi ini ya. Di antara partai lain laporan dana kampanye itu kan mereka hanya submit ke KPU saja, ke KPU ya. Setelah itu ya KPU yang publikasikan. Gerindra salah satu partai yang konsisten. Setelah dia laporkan laporan dana kampanye, dia publikasi ulang di websitenya. Dan kemudian di apa namanya di Nggak apa. ini menyambung apa yang disampaikan Mas Usep tadi. Enggak sebenarnya gini, artinya kita mau ngomong sama Pak Presiden terpilih, ya komitmennya kita malah nagih dong dengan situasi partainya kan dinilai baik gitu. Jadi harusnya komitmen terhadap untuk menjaga nilai-nilai demokrasi itu harusnya tercermin dengan kebijakan-kebijakan dia nanti gitu ya. Karena kan kita mau dorong banyak hal. Batuk dulu. Tadi reformasi pemilu kan banyak yang mau benerin kan, dan salah satu pintu masuknya adalah melalui revisi undang-undang. Ya komitmen presiden sih. Iya, nah revisi undang-undang kan nggak cuma DPR sendiri, tapi juga ada pemerintah. Akan terlihat dari mana? Dari mereka menyusun prolegnas nanti kan. 2020 Oktober kan mereka dilantik nih. Mereka kan nyusun prolegnas, masuk nggak revisi undang-undang pemilu itu, paket politik lah, partai politik. Lah. Gitu ya Pak Presiden dan Mas Gibran. Gibran nggak ngerti tuh. Nah sebagai anak muda nih ya, Mas Iqbal Ramadan ya. Ya, Bu. Ini wakil presidennya kan muda. Udah usianya. Beda 5 tahun lah sama saya.
Usianya kan masih muda nih. Emang kamu berapa umurnya? Sosokan udah 5 tahun. Sama adiknya beda 5 tahun. Ada harapan nggak sama presiden? Sama wakil presiden yang masih muda ini? Yang penting Mas Bal, jangan lembek Bang. Yang penting mah ini Bu, sebenarnya saya paling nggak suka ya kalau melihat pemerintah itu pertama gayanya kuno banget ya Bu. Pemerintah kita contohnya, Bang? sebelumnya. Ya dari tampilan luarnya, seperti teknologi, terus jadi apa namanya sistem politiknya juga kuno banget ya. Nggak demokratis, maksudnya kurang mengapresiasi. Ngandalin Bapak. Bapak tak tolong paman gitu. Maksudnya ya kan banyak politik dinasti ya di Indonesia dan sebagainya. Ya pengen sih nanti kalau misalnya emang kan anak mudanya udah kepilih ya Bu. Ya kalau bisa ya dia tuh nggak cuma mikirin anak muda yang seumuran dia aja, bisa kayak Aku dong, seumuran gue sama dia. Seumuran Bu. Seumuran saya. Tapi yang lebih muda lagi. Soalnya Dia jadi wakil presiden. Iya aku. enggak soalnya gini Bu, Bapak gue kan. kayak putusan MA misalnya Bu ya. Putusan MA kan itu nanggung ya Bu. Oh iya. Kan putusan MA itu nanggung ya. Kalau misalnya mau muda, ya muda sekalian saya bisa maju gitu Bu. Kan misalnya dan teman-teman yang lain kayak gitu. Dan itu yang harusnya mulai dipikirin juga gitu sama pemerintah yang baru nanti ya. Mau dia nanti harus demokratis dan sebagainya. Meskipun kayak tadi partai pengusungnya punya track record yang cukup oke kelihatannya, tapi kan nggak cuma Gerindra doang ya Bu. Masih ada partai-partai lain juga, ada beberapa partai yang kolot-kolot juga kan sebenarnya masih ada. Dan itu kayak harus dibenerin sih. Tapi pemilu kemarin semuanya gayanya anak muda Iya, semua. anak muda. Kan, Pakai jaket. Apa istilahnya tuh? Bomber Jaket kayak kamu tuh. gitu loh. tapi yang fashionnya paling oke malah kalah Mas. Hah? Fashionnya Itu bukan paling oke sih, paling ide. ya paling inovatif malah kalah kemarin. Yang kayak lomba Ada yang 16%. disebut lagi soalnya. Maaf ya, ini baju saya. Ini apa? Biru putih, bukan hitam putih. Nah kalau agenda reformasi ya, saya sih orang yang percaya institusionalisasi ya. Jadi ya pelembagaan lah ya kan ya lewat institusi revisi undang-undang. Nah kira-kira yang prioritas apa? Perlu dia mau mengajukan apa? Waktu itu aku tanya nih, kalau teman-teman punya 3 nih harus ketemu presiden nih, presiden nih 3 nih usulan ya. Nah apa nih? Sekarang konkretnya kalau waktu itu mungkin kita masih agak ini. Sekarang konkretnya apa? Revisi undang-undang pemilu dan parpol. Dua hal itu yang mendesak ya, yang menjadi satu apa yang dibilang Iqbal tadi kan soal political entry, bagaimana kemudian ruang anak muda bisa masuk ke dalam dunia politik tapi dengan mekanisme yang demokratis gitu ya. Nah itu kan political entry itu diatur di dalam 2 paket undang-undang itu, undang-undang parpol dan juga undang-undang pemilu, termasuk apa yang dibilang Mas Usep tadi soal mendirikan partai. Nah itu yang jauh lebih mudah gitu ya. Dan kalau kita lihat, aku pikir pasca 2024 ini parpol-parpol itu akan berpikir ulang soal desain kelembagaan sistem pemilu kita. Mulai dari desain keserentakan yang awalnya ingin efisien kan, kalau kita lihat pasca keluarnya putusan MK 2013 itu efisiensi dan efektivitas, bahkan ingin menggabungkan keseluruhan dengan pilkada juga menjadi satu hari. Justru bukan keluar efisiensi tapi inefisiensi dan partai juga yang dirugikan kan hari ini. Seperti itu. Nah, jadi menurutku pasca mereka dilantik, salah satu untuk mengukur komitmen mereka terhadap demokrasi kita adalah dengan masuknya undang-undang pemilu dan dibahasnya revisi undang-undang pemilu dengan partai politik menurutku di dalamnya. Menurut teman-teman itu baiknya jadi usulannya pemerintah atau dari DPR? Nah, maksud saya nggak penting sih dari DPR atau pemerintah sih. Yang penting itu kan kontennya apa kemudian jadi lebih baik atau enggak gitu. Dan memang punya tujuan yang kuat untuk memperbaiki gitu. Karena itu yang kita nggak lihat dari 2 versi undang-undang ya di konteks 2019 sama konteks 2024. Di konteks 2014 dan konteks 2019 gitu. Bolak-balik versi mana atau inisiatif mana, tapi nggak kuat tuh niat memperbaikinya gitu. Dan kalau kita mau nambahin juga ketentuan yang paling penting tuh soal konsep lembaga penyelenggara pemilu yang mandiri ini gitu. Yang ini baik
dihubungkan sama teman-teman di lintas isu gitu. Karena yang namanya komisi-komisi mandiri di semua isu, mau anti korupsi, mau pemilu, mau HAM gitu ya, itu babak belur sama pemerintahan belakangan gitu, dilemahkan gitu, bikin makin mandiri. Yang mana catatannya kan maksud mandirinya itu harusnya kita sepakati ya, merujuk ke konsep-konsep yang udah dipublikasi internasional ADIA misalnya, mandiri di sini harusnya salah satu yang utama adalah tidak diintervensi oleh trias politika gitu, baik dari rekrutmen maupun saat mereka menjalankan kewenangannya, salah satunya membuat peraturan komisinya gitu. Yang di pemilu 2024 itu rekrutmennya diintervensi DPR dan di situ ada unsur pemerintah juga, itu kan bagian dari trias politika. Terus di tahapannya juga PKPU yang dihasilkan oleh KPU bukan hanya diintervensi DPR tapi juga melanggar undang-undang pemilunya gitu. Nah ini kan perasaannya tuh mirip tuh sama teman-teman di gerakan anti korupsi, di teman-teman HAM gitu. Kalau komisi itu diintervensi sama trias politika, nah, itu harus dijamin nggak ada tuh yang namanya unsur trias politika baik itu DPR maupun pemerintah di tim selnya ataupun di proses apa istilahnya tuh Fit proper. fit and proper test sama ini apa rapat dengar pendapat saat mereka konsultasi saat mereka konsultasi untuk membuat peraturan gitu. Secara konsep tata negara itu bisa Mas tanpa ada fit and proper test. Dubes kan nggak ada fit and proper test. Gitu ya. Sedangkan ini kan state auxiliary institution ya, lembaga sampiran negara yang komisi itu bisa Mas. Ya fit and proper test sebetulnya yang perlu dihindari itu kan kewenangan berlebih dari DPR dalam melakukan rekrutmen. Nah, kewenangan berlebih itu dalam bentuk apa? Yaitu dalam bentuk mereka memilih dari 14 jadi 7 itu. Ya artinya kan dagang sapi kan, berunding jadinya. Nah, secara konsep kan sebetulnya rekrutmen state auxiliary bodies itu kan memang harus melibatkan dua cabang kekuasaan kehakiman dalam proses rekrutmennya. Jadi kontrolnya berjalan. Nah, apa yang mungkin dilakukan sih menurut saya salah satu yang perlu diperbaiki itu ke depan kan tim sel dibentuk presiden ya. Nah nanti kalau tim sel mau ngasih nama 14 ke presiden nggak apa-apa, tapi itu disimpan aja di presiden. Dan jangan ada bagian dari pemerintah di dalam tim sel. Ya. Selama ini terus ada. Tapi yang diserahkan oleh presiden ke DPR ya 7 aja. Misalnya KPU 7. Atau bahkan nanti dikurangi misalnya cukup 3 aja misalnya. Ya, diserahkan 3 aja. Atau mau 7, serahkan 7. Nanti DPR silakan confirm atau tidak confirm dengan nama orang nama-nama ini. itu. Kayak pengajuan Hakim Agung. Hakim Agung kan kebutuhannya berapa? 5 gitu ya. Nanti Komisi Yudisial ngasih ke DPR 5. Ntar ya, Haikal mau buka puasa. Oh iya. Ya bercarut aja. saya buka ini kalau saya. Bang, buka puasa dulu Haikal. Sini dulu yang. Nah, ini Minum saya iya Ustaz Pelta. Ambil air aja. Yang sampai kuartalnya 3. Ini masuk ya? Tetap masuk ya? Oh. 3 weeks later. Udah kalau bener Kal? Udah. Tapi bagus konten ini. Konten ini bagus. Semakin menguatkan posisi Perludem nanti. Ya, religius. Udah terhapus tuh setahun ke depan kan? Tapi ini masih masuk ya suaranya ya? Lanjut aja atau gimana Mas? Lanjut aja nggak apa? Oke. Enggak Jacob. Ya nanti aja Mas. Yang penting batal dulu. Tadi siapa yang ngomong ya? Kamu ya? Oik ya? Sorry. Oh, apa tadi ya? Ngomong apa tadi? Oh, ini yang tadi yang soal Hakim state Agung. auxiliary. Hakim Agung. Nah iya, seleksi Hakim Agung itu kan DPR confirm atau tidak confirm kan dengan nama yang diajukan KY. Nah, cuma namanya lembaga politik ya pasti mereka akan tetap saja mengeluarkan pengaruhnya lah. Kan kadang-kadang calon Hakim Agung itu ditolak dengan alasan yang nggak jelas kan. Nah itu potensial juga sih terjadi gitu. Cuman ya kalau nanti ditolak misalnya hanya boleh nolak sekali misalnya dengan alasan yang jelas ya presiden kirim gantinya 1 kali gitu. Nah memang PR-nya adalah soal betul kata Mas Yusuf soal tim selnya Mbak. Soal tim sel itu ya presiden mestinya nggak main-main lah karena orang yang mestinya dikasih ke presiden itu orang yang sudah punya kapabilitas, punya integritas, punya profesionalitas. Ya siapapun yang dikasih ya itu orang yang siap bekerja gitu. Nah problemnya di 2024 kan itu yang dirusak dari awal kan. Tim selnya kontroversial, proses seleksinya kontroversial. Bagian dari Kemendagri, bagian dari trias politika tuh powerful juga di situ. Dan ya pekerjaannya
Ya kan kita bisa sama-sama lihat sekarang banyak masalah kan. Nah, salah satu tantangan adalah tadi kan Mas Usep ngomong ini tuh sebenarnya mirip-mirip sama lembaga yang lain gitu kalau kita mau bilang KPK gitu ya. Nah cuman kalau KPK tuh orang tuh perhatian semua gitu loh. Ya orang semua benci korupsi kan. Nah kalau pemilu nih kayak misalnya soal verifikasi kemarin lah, ya sih, tuh kayak teknis banget. Ini tuh orang selalu ngomong pemilu tuh teknis gitu loh. Ya pemilu ya pasti urusan teknis. Iya, makanya nggak jadi perhatian banyak orang kan. Kalau kita ada, padahal itu esensial gitu loh, masalahnya esensial. Nah Perludem yang banyak anak-anak muda ini gitu ya mau membumikan pemilu yang ya sebenarnya teknis mah urusan di bumi ya, bukan urusan di langit kan, kayak filsuf itu. Abemah. Gimana nih maksudnya supaya ini tuh bisa jadi perhatian orang nih. Kira-kira tuh strategi campaign publiknya gimana nih, Mas dan Mbak yang Dari yang itu. tech savvy? Anissa silakan. Mungkin kalau dari Perludem juga kan kita udah melakukan pelatihan ya ke teman-teman di daerah yang mana itu melibatkan teman-teman muda yang bisa menjadi KPPS, pengawas pemilu ataupun pemantau pemilu. Itu mungkin strategi dari Perludem untuk kemudian engage antara pemilih muda gitu, masyarakat muda gitu untuk ikut serta dalam pesta pemilu gitu sih. Kemudian juga kita nggak cuma di pemilu aja, di pilkada juga kita melakukan pelatihan ke daerah, ke 7 daerah gitu ya. Di sana kita melakukan pelatihan untuk teman-teman muda untuk menjadi KPPS, pengawas pemilu ataupun pemantau pemilu gitu. Jadi mungkin kita juga bisa ngelibatin teman-teman muda yang nggak cuma jadi penonton gitu saat pemilu ataupun pilkada gitu sih. Deikal? Ya kalau memang kan hal-hal sangat teknis seperti tadi yang disampaikan ya, misalnya verifikasi faktual dan segala macam, itu kan bagian dari kalau kita membaca berita, kalau kita mendapatkan literasi yang banyak gitu kan, mungkin itu kita akan jauh lebih aware. Tapi mungkin memang ada masyarakat yang lebih luas di luar sana yang kemudian masih melihat itu sebagai sesuatu atau masih memandang itu bukan, bahkan tidak mengetahui ada proses pemilu itu yang namanya verifikasi faktual, ada yang namanya pendaftaran peserta pemilu gitu. Yang mereka tahu mungkin adalah hanya pemilu ya datang mencoblos di hari H gitu. Nah ini mungkin yang kemudian teknik apa ya, cara-cara yang kita sampaikan itu atau pengetahuan yang mesti kita sampaikan itu ya bukan hanya pemilu itu, nggak hanya tentang kamu mencoblos, tapi ada jalan panjang, ada prosedural yang harus dilewati gitu. Dan menurut saya seperti tadi disampaikan Nisa, ada pelatihan, ada podcast seperti yang kita lakukan sekarang ini Bu ya. Itu kan membuat orang mudah-mudahan bisa jadi lebih aware loh, dan juga bisa lebih mengetahui lah setidaknya bahwa proses ini tuh panjang gitu. Ini tidak hanya sebatas kamu datang ke TPS dan kamu mencoblos. Ini ada proses yang diawali dari misalnya penyusunan anggaran, mulai dari verifikasi pendaftaran peserta pemilu, verifikasi dan sampai ke nanti di pengucapan janji ataupun sumpah bagi yang sudah terpilih kan gitu. Itu yang mungkin perlu kita kemas dengan cara-cara yang jauh lebih ringan, jauh lebih mudah ditangkap oleh masyarakat melalui podcast dan sebagainya. Gimana tuh Mas Iqbal, yang lebih ringan tuh gimana nih menurut teman-teman muda? Iya Mas Iqbal. Aku ngeliatin doang. Seperti terintimidasi gitu ya Bang? Aku ngeliatin doang. Sebenarnya cara ringan itu ada kayak gini Bu, ketawa. Oh, oke, Ya kan, tawain itu. aja. Kedua, Rara bertanya. Rara bertanya. Itu kan cara-cara ya, anak muda itu kan dia emang seharian nge-scrolling sosmed. Tapi kalau misalnya kita lihat paling hanya nggak lebih dari 10 akun dalam sehari yang mereka tuh benar-benar intens untuk melihat akun itu. Nah tugas Perludem adalah memastikan bagaimana Perludem menjadi salah satu akun yang mereka bisa scrolling mungkin dalam seminggu bisa 3-4 kali dengan yang konten-konten yang sebenarnya substansial tapi emang ringannya bentuknya adalah fresh ya. Pertama, bisa nggak sih kayak misalnya kita mensubstitusi istilah-istilah beratnya pemilu dengan istilah-istilah yang lebih dekat. Misalnya kayak tadi misalnya intraparty IPD misalnya, itu kan istilahnya cukup rumit ya. Nah kita harus mencari itu tugas Perludem ya, kita harus mencari apa sih istilah lain yang lebih dekat misalnya, atau masalah keterwakilan perempuan misalnya, itu kan sebenarnya hal yang juga mulai dirasain sama teman-teman perempuan sekarang ya, kayak gitu. Tapi kadang mereka nggak bisa resah karena bukannya nggak relate, tapi karena istilahnya mungkin terlalu rumit, kayak gitu. Oh 30% ya apaan nih 30%, udah angka duluan ketemunya. Padahal kan ada hal lain yang lebih gampang ya, atau misalnya verifikasi, kayak gitu. Kan sebenarnya banyak istilah lain yang lebih dekat. Nah anak-anak muda sebenarnya butuh itu sih.
selain daripada memang kalau misalnya sekarang menurutku Perludem udah mulai ongoing udah lebih dekat ke anak muda ya, kayak misalnya ada pelatihan kayak tadi yang disebutin atau seminar yang mungkin nanti bakal dilaksanain ya dengan konsepnya kayak gimana, desainnya kayak gimana, kayak tampilan publiknya kayak gimana, itu yang bikin anak-anak tertarik. Mungkin besok Perludem juga bikin konser kan, nggak tahu juga Bu. Dan satu lagi kita udah pernah bikin konser. Oh iya. Iya, kemarin ketika Oh iya, TikTok. ketika kamu masih magang lupa. Dan Dan satu ini lagi Iqbal ini dulu itu magang dia. Nanti yang magang minta masuk Perludem Iya. semua ya. Boleh. proses. Nah, iya silakan Mas Oik. Waktu itu dia bikin Iya, konser. konser. Waktu Kita itu kita bikin bikin konsep pendidikan pemilih dengan budaya anak muda sekarang gitu ya. Kita hadirin stand up, Iya, iya. kita hadirin band gitu ya, akustik. Waktu itu bandnya apa aja Bang? Efek rumah kaca. Orangnya lagi di Amerika. Saya request Itu Jebung. Waktu itu kita Aditya bikin di Sofyan. M-Block ya, Aditya Sofyan. Terus siapa? Ananda Badudu. Ananda Badudu. Nah, ini Siram kan Seven. Oh itu Perludem yang Belum bikin. ada. Perludem yang bikin. Wah itu keren tuh. Oh itu keren Bu. Nah ini aku mau ke Mas Ajit nih, Mas Ajit, ya tadi, ya ini kan ada peran media juga nih, Mas Ajit kan yang jagain medianya Perludem nih. Istilah-istilah tadi Mas Ajit, dibuat sederhana Mas Ajit. Mas Ajit, jangan terlalu filosofi. Ya apa ya? Jangan terlalu maksus juga. Astagfirullah. Penting itu Mas. Tapi sebenarnya apa ya? Sebenarnya toolsnya Perludem untuk mengawal demokrasi sama pemilu ini sebenarnya udah lengkap semua ya. Mulai dari pelatihan tadi kayak gitu. Mulai kemarin kan kita ngawal juga petugas KPPS nyampe dia sebelum daftar, terus daftar, keterima, terus kemudian pengalamannya kan diceritakan juga ya. Dituliskan. Gitu. Nah, Sudah kalau lagi tahu ya. proses itu kan sebenarnya apa ya? Kita mencoba membumikan pemilu kayak gitu. Sampai akar rumput kayak gitu. Nah, Ini bahasanya vokasinya loh. Mereka lawan. Jangan diam. Emosi. Oke, memang prosesnya butuh waktu yang panjang ya karena mungkin isu pemilu beda sama isu korupsi gitu. Cuman pelan-pelan itu mulai dilakukan. Terus kita juga praktiknya ya Mbak ya, apa ya yang sekarang dilakukan kayak gitu. Kayak Perludem lewat rumah pemilu kayak gitu juga mulai memproduksi konten-konten yang ringan kayak gitu. Yang itu membuat pemilu itu menjadi obrolan harian gitu. Jadi kayak Pas tuh. kayak lewat Obrolan hari-hari ya. kayak infografis hasil itu ya tampilannya nggak kayak punya KPU yang kayak gitu ya. Gimana tuh Mas Ajit? Kan bikin infografis siapa Mas Ajit? Haura. Itu ada yang ahli konten sosial Nanti media dimasukin, itu nggak ikut. Mas Romi nanti fotonya dimasukin. Nah ini pertanyaan, udah masuk aja nggak? Kan Haura ini tokoh penting. Kan antara konten pemilu yang rumit menuju yang mudah. yang mudah Yang ringan untuk di. Maksudnya Jangan kamu gitu kan lebih tanda gaji pula ya. Tapi aku sih ini aku ada pertanyaan terakhir nih. Ini nggak ada hubungannya sama tema yang terakhir. Waktu itu kan aku tanya kota favorit ya. Ingat nggak ditanya kota favorit ya? sekarang apa Bu? Sekarang aku mau nanya gini. Kadang-kadang kalau kita bosen kan kita nonton film ya. Film yang terakhir ditonton apa? Mulai dari kamu. Semalam saya nonton film Anaconda Bu. Lama banget. Iya itu film lama banget. Terus pas saya buka Netflix gitu ya, Muncul. ada Anaconda. Saya tonton lah itu Anaconda. Lo nonton apa? Saya terakhir kali nonton itu kemarin ini Bu, A Quiet Place Day One. Itu yang terakhir tuh. A Quiet Place Bu, dia prequelnya. I don't know. Kenapa tadi? Ibu nggak tahu lagi. Filmnya Joko Anwar. Gue tadi pikir filmnya Jokowi. Jokowi adalah kita. Yang nggak tabur nggak kita banget. Yang mana? Nightmares and Daydream ya? Oh itu Oh seri. Film. Film apa ya? Tuhan izinkan aku berdosa. Oke. Iqbal terakhir nonton apa? Saya semalam nonton Doraemon Bu, jujur saya ada ponakan saya Bu. Oke, kamu nonton apa? Aduh, akhir-akhir ini nonton drakor.
Kirain filmnya ke kiri-kirian nih. Oke, not to be okay. Oh, Itu drakor paling bagus. Kira filmnya V4 Vendetta. Terakhir. Terakhir film G30 SPKI Mas kemarin. G30S. Oh, 30S. kayak terakhir nonton ulang. Iya, nggak apa-apa, film ulang. Munir. Dirty Thoughts. Oh, iya bisa jadi. Yang film Korea itu taksi itu Pak. Taxi Driver. Oh, Udah nonton 3 kali tapi kok masih bagus. masih bagus. Yo, Maksudnya dan keren filmnya aja Bobot berbobot ya. lama ya, judulnya Revolutionary Road nya Oh, Leonardo DiCaprio. Nicolas Saputra bukan. Siapa namanya? Leonardo Yang DiCaprio main sama Kate Kate Winslet. Kate Winslet ya. Ya. Dua orang. Bagus tuh maksudnya. Aku nggak ngerti sih nonton film itu. Eh, Iya, bagus sih. gelap sih, gelap. Filmnya dark, filmnya dark. Maksudnya terakhir nonton film. Saya nonton Tekken 2. Udah sering juga sih Oh, nonton. Taken ya, Oh, Taken. Taken. Liam Neeson. Liam Kalau Neeson. Mbak Dini, Nah, ibu sendiri apa? Liam Iya, ibu Neeson. apa ibu? jangan bilang Nothing Hills lagi. Enggak, Notting Hills, dengerin lagunya kemarin. Kalau film, kemarin kayaknya aku nonton film deh. Aku tuh nonton film di rumah, menghabiskan waktu. Pancaroba di bulan Juni. Enggak deh, enggak kemarin ya. Kemarin kita pergi ya. Sabtu Iya. berarti. Sabtu. Oh, aku nonton ini Fast and Furious yang Gimana Hobbs tuh? and Shaw. Ya. Oh. Kayak keberapa itu? Ken mati, Ken mati. Kedelapan. Ken mati. Bukan, Bukan Hobbs and Shaw yang itu. balap-balapan yang berantem sih. Yang anak sekolahan itu. Yang dia macam 9 ya? 9. Hobbs and Shaw. Ya. Yang waktu itu si Dominic Toretto-nya membelot. Oh, yang bukan itu. Ini yang anak ya, adiknya si Hobbs ya. Oh, yang si Holmes balik ke kampungnya ya? Iya, yang adiknya itu kena virus gitu kalau. Ah, kita ganti aja nonton. Oke, makasih semua teman-teman. Dadah.